يا معشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقل له: أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى
يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال في آية أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memasuki bulan Muharram tahun baru 1448 Hijriah ini, kita diajak kembali untuk merenungkan arah perjalanan kita. Sebagaimana hijrahnya Rasulullah SAW yang mengajarkan kepada kita untuk berpindah dari keadaan yang kurang baik menuju keadaan yang lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pergantian tahun baru ini juga merupakan momentum bagi kita semuanya untuk bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah selama ini kita benar-benar telah menyiapkan bekal untuk akhirat kita? Ataukah kita justru masih lalai, masih menikmati kehidupan yang fana ini, yaitu kehidupan dunia yang sementara ini? Suatu ketika hadirin Rasulullah SAW ditanya oleh salah seorang sahabat. Pertanyaannya adalah, ya Rasulullah, berapa perbandingan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat? Beliau ketika itu diam sejenak. Mungkin beliau mencari jawaban yang sekiranya dapat mudah dipahami oleh si penanya. Hingga akhirnya beliau mengatakan, masukkan telunjukmu ke dalam lautan, kemudian angkat ia, lalu air yang menetes dari telunjukmu itu kira-kira 1, 2, sampai 3 tetesan. Itulah kehidupan dunia. Sementara kehidupan akhirat adalah lautan yang terbentang seluasnya. Ketika hadis ini pertama kali hadirin disampaikan oleh ayahanda kami kepada kami putra putri beliau, di mana ketika itu saya masih kecil, sulit sekali rasanya saya memahami makna dari hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini. Karena bagaimana mungkin kehidupan dunia yang sekian lama, sekian puluh tahun kita tinggal di dalamnya, ternyata hanya seperti setetes air di lautan. Padahal konon bumi ini 3/5-nya adalah lautan, yang kedalamannya ada yang sampai mencapai sekian kilometer. Lalu apalah arti setetes air tadi? Tetapi barulah saya paham hadirin, ketika saya membaca beberapa kitab. Di antaranya adalah kitab yang dikarang oleh seorang ulama besar yang hidup pada abad ke-7 Hijriah. Beliau adalah Ibnul Qayyim al-Jauziyah dalam kitab beliau Hadil Ahwad ila Bidal Afwah. Luar biasa sekali ulama yang satu ini di dalam menyusun ayat-ayat maupun hadis Rasulullah SAW yang berkenaan tentang kehidupan setelah kematian. Rasa-rasanya kalau kita membaca kitab beliau ini, kita seperti dihantarkan ke dunia lain. Barulah saya paham bahwa yang dimaksud dengan perkataan Rasulullah SAW, kehidupan ini hanyalah setetes air di lautan, sebenarnya itu hanyalah sebuah tafsir. Sebenarnya bahkan setetes pun tidak. Karena bagaimana mungkin kita akan membandingkan kehidupan dunia yang berapa puluh tahun pun kita hidup di dalamnya, pada akhirnya kita akan meninggalkan dunia ini.
dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang kekal abadi. Abadi itu artinya tak terhingga, tidak ada ujungnya. Kalau air di lautan itu masih terhingga, artinya masih mungkin kita hitung berapa tetes air di lautan. Sekalipun saya yakin tidak ada satupun manusia yang mau menghitung tetesan air lautan. Tetapi dia masih terhingga. Tetapi kalau abadi berarti tidak ada ujungnya, tak terhingga. Maka sebenarnya Rasulullah SAW melalui sabdanya itu di sini hanya mengingatkan kepada kita semuanya. Alangkah monyongnya, alangkah ruginya manusia yang dia rela menukarkan kehidupan akhiratnya yang dia kekal abadi di dalamnya hanya demi untuk meraih kenikmatan setetes air, yaitu dengan menentang Allah Subhanahu wa taala, tidak berjalan sesuai dengan jalan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian sebaliknya seorang mukmin dia siap untuk mengorbankan kehidupan dunianya demi untuk meraih kehidupan akhirat yang kekal abadi di surga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sikap rela mengorbankan kepentingan dunia ini demi kepentingan akhirat, demi keabadian akhirat ini, hadirin tentu bukan hanya sekedar sebatas teori saja, akan tetapi benar-benar telah dicontohkan oleh para nabi-nabi kita terdahulu. Di antara teladan yang sangat agung adalah Nabi Musa alaihissalam, di mana beliau rela meninggalkan megahnya kerajaan Fir'aun demi untuk mempertahankan keimanan beliau, demi untuk menyebarkan risalah kenabian yang beliau terima itu. Beliau menghadapi ancaman, penolakan, bahkan beliau menghadapi pengejaran dari Fir'aun dengan bala tentaranya, tetapi sedikit pun tidak menyurutkan semangat beliau untuk tetap menebarkan Islam, untuk tetap menebarkan ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala di depan beliau adalah bentangan lautan merah dan di belakang beliau adalah tentara Fir'aun yang sudah mengejar, beliau hanya mengatakan bahwa kalla inna ma'i rabbi sayahdin, sekali-kali tidak, sesungguhnya Tuhanku bersamaku, dia akan memberi petunjuk kepada. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyatakan bahwa peristiwa akbar, yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dengan Bani Israel dan menenggelamkan Raja Fir'aun beserta dengan bala tentaranya ini terjadi pada hari Asyura, yaitu pada tanggal 10 Muharram. Sehingga ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, kemudian beliau menyaksikan orang-orang Yahudi berpuasa dalam rangka untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Maka Rasulullah SAW berkata ketika itu, nahnu ahabbu bi Musa minhu, kami lebih berhak terhadap Musa daripada mereka. Dan Rasulullah SAW pun berpuasa, yaitu pada 10 Asyura, 10 Muharram, pada tanggal 10 Muharram, dan beliau juga telah memerintahkan para sahabatnya untuk juga berpuasa pada 10 Muharram. Dan pada tahun-tahun berikutnya, agar supaya membedakan dengan orang-orang Yahudi, maka Rasulullah SAW juga memerintahkan untuk berpuasa pada tanggal 9 Muharram. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa surah ini tentu saja merupakan pelajaran yang sangat berharga untuk kita semuanya, di mana Allah Subhanahu wa taala akan datang pertolongannya kepada mereka yang beriman
kepada mereka yang bersabar, kepada mereka yang teguh mempertahankan kebenaran meskipun mereka dalam keadaan yang sangat sempit. Keteguhan, pengorbanan, dan tawakal Nabi Musa inilah yang patut untuk kita jadikan teladan hadirin. Ketika Nabi Musa alaihissalam mengorbankan kenikmatan dunianya demi untuk mempertahankan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala seharusnya juga berjihad melawan hawa nafsu kita, bersabar di dalam menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala, berjihad untuk tidak menukar kenikmatan dunia, kenikmatan akhirat yang kita kekal abadi di dalamnya dengan kehidupan dunia yang hanya sementara ini. Sehingga pantaslah jika di awal khutbah tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan kalimat pertanyaan ini, tetapi ini adalah kalimat pernyataan. Jangan sekali-kali kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga. Walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum, sampai Allah Subhanahu wa taala melihat siapa di antara kalian yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Surga hanya bagi para mujahid. Yang bukan mujahid jangan sekali-kali bermimpi untuk bisa masuk surga. Maka para ulama hadirin mendefinisikan kata jihad itu yaitu sebagai sebuah upaya yang sungguh-sungguh untuk memanfaatkan potensi yang Allah berikan kepadanya agar supaya dia bisa berjalan di atas jalan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jihad bukan hanya perang hadirin. Untuk bisa mencari nafkah kita harus berjihad. Kita harus bersungguh-sungguh agar supaya rizki yang kita dapatkan sepeser pun tidak masuk di dalamnya harta haram, dan kita harus berjihad untuk bisa berjalan di jalan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pantaslah jika di akhir ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ya'lamus sabirin, sampai Allah melihat siapa di antara mereka yang bersabar. Karena di dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala tentu akan banyak rintangan dan tantangan yang menuntut kita untuk bersabar menahan hawa nafsu kita agar supaya kita hidup dalam keadaan ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa menuntun kita, senantiasa menuntun keluarga kita menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la syahadatihi wa kafa. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bina rabbul bil khabar. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa tawakkalu 'ala Ramadan. وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وتنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين
آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات برحمتك يا رب العظيم اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والبلاء والفحشاء والمنكر والزنا والزلازل والسيوف المختلفة والشدائد والمحن وسوء الفتن ما ظهر منك وما بطن أما الذين هذا خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله